Ya, sering saya lewat di media sosial saya, ada perdebatan apa seperti 72 bidadari itu maksudnya apa sih? Kalau udah meninggal apalah disediakan 72 bidadari untuk laki-laki. Kalau kalau untuk kalau untuk perempuan disiapkan lagi yang lain-lain. Itu maksudnya gimana sih? Surga atau apa itu? Itu pertanyaan saya. Oke, mari kita bahas ya. Mohon maaf ya, kita kalau seandainya otak kita kotor, kita jangankan bahas bidadari, kita bahas perempuan aja, pasti kita akan memikirkan perempuan tanpa busana kalau otak kita kotor. Nah, masalahnya adalah, mari kita kalau mendiskusikan tentang agama ini, jauhi dulu pikiran kotor, jangan melulu membahas tentang selangkangan. Bidadari itu apa sih? Bidadari itu adalah makhluk indah yang diciptakan oleh Allah sebagai pembantu ahli surga, pembantu untuk orang-orang yang ada di surga. Itu bidadari. Jadi jangan melulu memikirkan tentang hal-hal intim aja gitu. Karena bidadari itu adalah orang yang akan melayani. Melayani itu apakah di atas kasur saja? Tidak. Melayani itu bisa jadi pembantu gitu. Itu ya. Nah, saya tidak tahu di mana kalian menemukan 72 bidadari ini, karena di Al-Quran tidak ada. Tapi kalau di hadis, orang yang mendapatkan ya kemuliaan dengan diberikan bidadari nanti sebagai istri-istrinya, itu orang-orang yang gak sembarangan, bukan setiap orang Islam. Tidak semua orang Islam ini sama, tapi untuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid seperti orang yang berperang demi Allah, untuk Allah, mereka akan mendapatkan bidadari. Nah, bidadari itu apa? Pelayan. Apakah melulu dipakai buat tidur? Karena kita harus tahu yang masuk surga itu otaknya bukan otak yang maniak tuh. Orang-orang ahli surga dalam Islam itu mati saja demi Tuhannya dia mau. Jadi dia nggak ngejar pagina, sorry. Yang dia kejar adalah rahmat dan ridho Allah. Tapi masalahnya mereka dapat. Sama seperti Yesus katakan dalam Matius 19 nomor 29 bahwa barang siapa meninggalkan anak istri dapat 100 kali lipat. Artinya ada kenikmatan dunia. Nah, jadi begitu ya. Jadi bidadari itu apa sih? Bidadari itu adalah para pembantu-pembantu, pelayan-pelayan di surga. Seperti itu. Silakan. Itulah, aku nggak terlalu banyak mengikuti yang namanya apa agama Islam itu. Saya enggak, cuman aku udah percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat saya. Jadi kadang lewat di media sosial ini udah ada perempuannya, ada laki-lakinya yang menjelaskan itu. Bahwasanya nanti kalau sudah di surga disediakan 72 bidadari, maka begini. Kan kami kan orang apa ini, emangnya surga itu kayak bar itu ya, jadi kayak gitu pikiran kami. Ya otak Bapak kotor soalnya. Sejak kapan bidadari itu kayak pelayan di bar? Emang pakai baju-baju salib yang baju ketat gitu enggak, Pak? Itu kan dugaan. Bidadari itu sopan. Iya, makanya saya tunjukkan ke Bapak. Dari mana tahu Mbak kotor otak saya? Dari mana Bapak bilang di bar? Berarti Bapak mikiran di bar kan? Enggak, bukan. Emang bidadari itu di bar? Aku kan hanya menduga. Iya karena otak Bapak kotor, pemikiran Bapak di bar. Karena Bapak sering ke bar mungkin. Jadi pikiran Bapak kalau perempuan bidadari itu di bar. Bapak tahu bidadari enggak? Ya, enggak, saya tanya, Bapak tahu bidadari enggak? 10 orang melayani laki-laki, itu kan udah di tempat bari. Mana datanya? Mana datanya 10 orang? Mana datanya 10 orang melayani laki-laki seperti di bar itu? Tunjuk data dalam Al-Qur'an kami ada. Jangan memfitnah. Dalam kitab Bapak justru pesundal lebih dulu masuk surga, baru di bar. Di bar itu pesundal, Pak. Di surga Bapak pesundal tuh. Nah, inilah yang kita apa? Kalau kita dijelaskan, kalian aja yang bicara. Bapak mau menjelaskan apa? Bapak menjelaskan apa? Bertanya atau jelasin? Yang bertanya ini Bapak bertanya atau menjelaskan saya nih? Dengar, aku hanya menjelaskan apa yang di media sosial. Saya nggak peduli media sosial. Saya nggak peduli di media sosial. Yang saya peduli adalah Bapak kan mengatakan yang namanya bidadari di bar. Sejak kapan ada bidadari di bar? Di bar itu pesundal, Pak. Bahkan pesundal masuk surga Bapak loh. Sejak kapan ada bidadari? Mana mau bidadari ke bar, Pak? Bidadari dalam Islam itu, Pak, adalah perempuan-perempuan yang pemalu, Pak. Dia ngapain dia ke bar? Ke bar itu tempat pesundal. Justru kalau Bapak membayangkan bar, Bapak bayangkan surga Bapak. Karena pesundal ada di surga Bapak. Aneh nih orang Kristen nih. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh. Harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh.
Otaknya kotor aneh banget kan? sih. Akan langsung menghakimi aneh orang Kristen. Loh, Jadi kalau aku bilang kau aneh Bapak orang bayangkan Islam, bar loh. Apa alasan saya dikatakan aneh? Otak saya nggak kotor kayak Bapak. Bapak bilang bar barusan. enggak, aku nggak kotor, Loh, aku kan nanya. sejak kapan? Lucu. Bapak tahu nggak bidadari itu? Makanya saya tanya, bidadari itu apa? Yang terbayang di badan Bapak bidadari mungkin perempuan pakai kutang, pakai sempak, yang badannya jalan-jalan kayak pesundal. Itu bukan Dari mana bidadari, tuh? itu pesundal, Pak. Karena Bapak memikirkan bidadari, mungkin di bayangan Bapak yang dianggap bidadari adalah perempuan yang pakai kutang sama celana dalam doang. Jalan di bar, itu menurut Bapak bidadari. Nggak ada di Islam bidadari begitu. Bidadari adalah perempuan-perempuan yang tahu malu, nggak ada pakai kutang gitu aja. Bapak samain di bar, Bapak otaknya di bar mungkin, sering ke bar mungkin Bapak nih. Makanya aku bilang dari tadi, diskusi agama itu hati itu dikeluarkan dulu penyakit-penyakit hati. Bapak bilang apa itu di bar? Bapak otaknya kotor, makanya bayangan Bapak di bar. Makanya jangan kotor kalau naik ke atas ini. Inilah Kristen kadrun. Itulah kan, langsung emosinya kalian menjelaskan. Ya emosi lah. Bapak menyamakan surga Islam kayak di bar. Saya tanya, ada nggak dalam perspektif Islam bidadari itu perempuan sundal seperti di surga Bapak? Kalau Bapak bilang gini, di surga saya memang kayak di bar, soalnya ada pesundal. Memang tepat, karena pesundal memang tari tiangnya di bar. Tapi kalau bidadari, Bapak tahu nggak bidadari itu konsepnya seperti apa? Nih saya tunjukin bidadari itu. Nih. Oke, nanti Bentar dulu. ku download semua yang menyampaikan itu. Ada beberapa laki-laki perempuan yang menyampaikan itu. Oh iya nantilah. Nanti ku kirim. Ah, Apakah mereka enggak Islam atau ahli Islam mereka? Aduh Pak, Bapak lagi ngomong sama saya, kok malah bawa orang lain sih? Nih, Pak, beda ya. Pesundal itu perempuan yang nggak tahu diri, yang jual harga dirinya tuh. Oten betina. Pesundal tuh lebih dulu masuk surga di surga Bapak tuh. Bahkan pesundal lebih dulu masuk surga, kata Yesus. Bapak tahu nggak bidadari seperti apa? Nih Bapak baca di Al-Quran kami. Bidadari itu adalah wanita baik-baik dan jelita dalam surah Ar-Rahman ayat ke-70. Disamain sama perempuan di bar. Beda lah. Perempuan suci Pak. Al-Baqarah 25. Lanjut. Cantik lahir batin Pak. Ar-Rahman 70. Dipingit di rumah Pak. Sejak kapan ada perempuan yang di bar itu kerjaannya orang-orang dipingit di rumah? Ar-Rahman 72 Pak. Pak jangan samakan Pak bidadari sama pesundal, beda jauh. Itulah makanya aku bilang, kalau membayangkan bidadari jangan bayangkan pesundal. Sungguhlah beda esensi pesundal dengan bidadari. Nah yang pesundal di surga itu satu-satunya ada di kitab Bapak. Gitu loh. Nah nih dalam surah Ar-Rahman ayat 56 nih 58, bidadari itu dia suka menundukkan pandangannya. Bapak tuh kan kalau pesundal di bar matanya jelalatan nyari om-om, begang adik bang. Nah, mungkin itulah yang abang pikirkan itu. Perempuan pakai kutang, pakai celana dalam yang joget-joget, pakai narik tiang mungkin. Itu yang di pikiran Anda. Aku nggak tahu kok bisa Anda menuduh itu bidadari. Kayak gitu bukan bidadari bang, tapi itu pesundal. Astagfirullahaladzim. Pokoknya tenang, lagi puasa nih Mbak. Puasa Mbak, tenang. Masa ada bidadari masuk bar dikira pesundal kali. Aku hanya membuat istilah. Lucu kali. Kalian itu kalau menjelaskan jangan emosi. Aku emosinya gini loh, kan aku bilang dari awal tadi. Gini kan aku ngomong enggak. Kalau kalian marah-marah, di sini pun bisa marah-marah gitu. Semua punya orang bukan orang berarti orang bicara keras itu marah, orang Batak bicara keras apakah marah? Enggak. Saya ini bukan marah, cuman saya pakai tutup muka nih. Kalau Bang lihat nih banyak senyum saya. Saya bilang dari awal tadi. Dari mulutmu aja bilang di surga aja ada pesundal, kau bilang. Ada dalilnya. Di situ. Bukan emosi itu dalil nih. Nih pesundal itu dulu masuk surga nih. Bapak simak dulu. Bapak Jul simak dulu. Pak Jul simak dulu sejenak nih. Uli Pak mau menampilkan data. Nah, itu bukan marah, itu data. Kalau yang di bar itu pesundal. Nah, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendului Pak Joel masuk surga. Berarti ada pesundal di surga Bapak. Kami di surga kami bidadari, Pak. Bukan pesundal. Yang di bar itu pesundal, bukan bidadari. Mana mau bidadari masuk ke dalam bar. Mereka adalah orang-orang yang menahan menahan mukanya. Mereka pemalu, terjaga kehormatannya. Kalau di bar itu ya pesundal lah. Masa disamain bidadari sama pesundal? Ya, dicatat Bapak tadi ayatnya Matius 21 ayat 31 untuk Bapak pelajari juga. Dicatat ya Pak. Silakan Islam atau Kristen Bang. Kristen.
Ya, Kristen. Abang naik ke room ini ada yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan mau sesuatu? menyampaikan sesuatu aja sih. Gini ya, kita sih sebenarnya aku kan kali mendengar aja ya yang disampaikan Uni Rifa. Jadi gini, kalau ada yang menyampaikan seperti itu, nggak usah langsung kebakaran. Kebakaran. Aduh, gitu. kok malah ngajarin saya sih? Saya Nggak itu udah ngajarin sama gini Pak loh. Joel. Gini loh. Kok kamu ngatur saya? Pak Bukan Joel ngatur, ini bukan saya ngatur, bilang, bukan ngatur. kan ini ngatur namanya. Bang, di sini tempat bertanya, Bang. Kalau nggak suka nggak usah di sini. Kalau suka lanjut. Bang Joel ini sudah saya bilang tadi, Bang. Sebelum diskusi sama saya otaknya dibersihin ya, Bang ya. Tiba-tiba dia bilang kayak di bar loh. Berarti otaknya kotor karena mungkin sering ke bar. Nah, Anda di sini mau bertanya mewakili Bapak ini. Ya, apa yang di Mau bertanya nggak? Gini Kan oke. abang kan kebayang di bar tadi kan? Abang kan kebayang Aduh. perempuan bidadari itu kan di bar. Kok saya diatur-atur? Saya nggak suka diatur-atur sama orang Kristen. Ini room Islam. Kalau mau diskusi tanya, kalau nggak sudah turun aja sih, simple banget. Ya Kok kalau umat Islam mau kayak gitu diatur-atur? gini, kalau mau kayak gitu lo nggak usah buka-buka ayat Alkitab kan gitu. Suka. Lu pula yang ngatur, emang siapa lu? Ya itulah. Ya karena saya Kristen lo, jangan buka-buka Ya udah. Alkitab. Oke. Gitu loh. Coba tunjukkan undang-undang yang mengatakan tidak boleh Nggak orang Islam usah membuka Bible. tunjuk-tunjukkan. Lo kan Oke, bilang kan. Lah terus Bang, kenapa Bang, lu Bang, ngatur Bang, saya? Ya Bang, saya Kamu siapa kemarin ngatur-ngatur? Nyungsep ke bawah. Bang YR. Kalau kamu keberatan, lapor kantor polisi. Lapor kantor Gini polisi, ya. suruh Bible ditutup. Suruh bilang sama pemerintah, tolong Bible dikasih tanda. Tidak boleh dibaca oleh orang Islam. Bikin gitu. Oke. Nggak ada tertulis di situ. Ini teman-teman takutnya ada yang belum tahu seperti itu. Barangkali Pak Jul juga belum tahu bahwasanya pendeta-pendeta itu mempelajari Ya, teknologi. aku tahu. Tapi Seperti itu. yang saya tahu, walaupun pendeta-pendeta mempelajari itu, tapi bukan menghakimi orang Muslim, enggak. Oh, Bapak pendeta. Aduh, Bang, di sini nggak Nah. ada penghakiman, Bang. Emang ini hari akhir dihakimi. Di sini kita Bukan, diskusi, Bang. Abang itulah bertanya, kan. saya menjawab. Ini kakak ini Menghakimi. langsung mengada-ada. Ada dihakimi rupanya. Ada kami menghakimi? Bang, ini tempat kita diskusi. Abang di sini mau Betul. curhat, mau diskusi Iya. atau mau ngapain? Tadi kan ada kawanmu yang bilang, saya nggak mau kalian bahas Bible. Loh, Abang Rizal menjelaskan. Kenapa kalian larang kami bahas Bible sementara di STT kalian bahas Al-Quran? Pertanyaan saya, Anda mau lanjut diskusi atau enggak? Kok ngebahas teknis? Ini sudah ada, udah lama diskusi lintas agama ini udah ada, Enggak, udah hampir 5 tahun. Istilahnya kakak itu membahasnya itu sudah memfitnah. Kalian bilang tadi, Coba di surga fitnahnya kalian ada mana? sundal. Loh, Di surga fitnahnya kalian ada gimana sundal nih? tuh. Coba. Matius 21 nomor 31 coba dibaca. Siapakah di Kau antara baca kedua orang kalau itu memang yang melakukan pengen tahu kehendak? firman Nih, Tuhan. nih. Kalau Udah, kau pengen silakan. tahu firman Jelaskan. Tuhan, baca aja sendiri. Lah. Nih, ini saya baca nih. Di sini dikatakan perempuan sundal masuk surga. Dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk surga nggak perempuan sundal? Tahu kau nggak artinya itu? Kenapa masuk surga dia? Saya nggak nanya kenapa dia masuk surga. Yang saya tanya perempuan Oh, sundal mau masuk kujelaskan? surga Mau nggak? nggak aku jelaskan? Mau kau dengar biar aku Yang jelaskan? ngerti nggak yang saya tanya? Perempuan Ya, sundal mau nggak masuk aku surga nggak? jelaskan yang kau baca itu? Ya, tapi yang saya tanya masuk surga nggak perempuan sundal? Mau nggak Masuk kau atau enggak? jelaskan yang kau baca itu? Bapak jawab Loh. dulu, Pak. Itu kan ada pertanyaan. Tunggu. Anda ini ngerti nggak pertanyaan dan menjawab? Enggak, aku Apa juga yang ngerti dijawab? nggak? Ngerti nggak yang Apa? kau baca itu? Apa artinya? Loh, apa urusanku mengartikan ini? Aku bukan Kristen kok. Aku membaca. Dan Kenapa kau baca? perempuan sundal. Loh, Kenapa kau kok baca? nggak boleh baca? Untuk Ya membuktikan udah, kepada masuk. Anda bahwa di surga Anda ada Kau yang baca sundal. sekarang, kau yang baca sekarang aku menjelaskan. Mau nggak? Yaudah, silakan dijelaskan tapi pakai data. Pakai data. Itu yang kau baca itu baru aku jelaskan. Ya, Pakai data. Pakai data. Yang Silakan, sekarang yang kau baca itu ku jelaskan. Kenapa kau bilang Oke. tadi orang sundal masuk surga Bapak sampai minimal ada open bahasa cam dulu, tadi Pak. Open surga cam. banyak Ini orang surga. tertulisnya begitu, bukan Makanya. saya nama-nambahin. Dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, perempuan sundal ini masuk surga atau masuk neraka? Itu masuknya di situ orang yang sundal itu memang dia pesundal dulu. Tapi setelah dia berubah, menyesali dia kehidupannya. Mana-mana dia masuk dalilnya? surga. Di mana tertulis dia berubah? Di mana tertulis kalau dia bertobat? Coba tunjuk datanya, Dok. Baca satu perikop, enggak apa-apa. Jangan kalau nama-nambahin firman Tuhan lah. Menambah-nambah. Kok Jadi kau yang nambah-nambahin? ngatur? Ya iyalah, aku nggak mau ditipu. Kau nipu. Titi. Udah, kau yang mencoba tadi mengganggu firman Tuhan di situ.
Domba penipu dalam nama agama. Matius 21 di situ dikatakan dan perempuan sundal masuk Gini, surga. Saya nggak butuh penafsirannya. Dengar dulu. Ini orang lucu ya. Kita nggak butuh penafsirannya loh. Dia jelasin penafsiran. Yang saya tanya, menurut ayat itu perempuan sundal masuk surga atau enggak? Itu aja kok. Kan saya sedang membuktikan kalau Saya otak bilang, Anda membayangkan bar, masuk di bar surga itu kalau adanya sudah ada pesundal. penyesalannya. Mana dalilnya kalau dia menyesal? Coba ayat benar. Tadi itu Matius 21. Gini, Mana? kalau di Alkitab kami, Aduh. dengar dulu, maka aduh. Ini. Siapa Iyalah, pun kau bisa nipu bilang aku. aduh. Siapa kau dulu? Tunggu. Kau pendeta nggak, Bang? Enggak, aku bandit. Ya udah, kalau gitu nggak perlu kudengarkan ya. Ngapain Wah, kau kenapa dengarkan enggak perlu? pendeta? Kalau pinternya aku kenapa? Oke, tunjuk di dalam ayat itu metode apa yang kamu gunakan untuk mengatakan bahwa mereka bertobat. Tunjuk datanya. Gini, kemarin aku bilang kalau firman Tuhan itu kalau dicatat semua perjanjian lama Anda sama menafsir perjanjian itu baru. pakai otoritas yang mana? Hei. Otoritas siapa? Nafsir suka-suka nenek moyangnya aja. Anda nafsir menggunakan otoritas siapa? Assalamualaikum Bang Ben, selamat Ginilah datang. ya, Bang Ben. ginilah ya. Waalaikumsalam. Biar aku turun. Ginilah, biar aku turun sedikit lagi. Oh ya turun aja Bang, turun aja. Enggak, sedikit Turun lah lagi, Bang, biar- daripada menyesatkan. Turun aja. Daripada nipu aku. Aku nggak Daripada suka Anda ditipu, nangis Bang. di atas nanti. Biar ku jelaskan, mau nggak dengarnya? Dor. Nyungsep ke bawah. Apakah perempuan sundal di dalam ayat itu masuk surga atau tidak? Kan itu pertanyaanku. Kenapa aku bertanya begitu? Karena tadi kau bertanya, kenapa ada bidadari? Emang itu apa, surga atau bar? Lah, aku menjawab, bar. Nggak ada bidadari jalan-jalan ke bar. Yang suka nangkring di bar itu pesundal. Faktanya yang masuk surga adalah pesundal, di kitabmu ada. Kutunjukkan ayatnya. Lah, lalu kemana-mana muter. Oh, kau tahu itu dia bertobat. Di mana di situ dikatakan bertobat? Nama-nambahin firman Tuhan ya kalian sendiri. Mana mau aku ditipu-tipu? Aku pendiskusi loh, bukan orang yang mendengarkan tipuan kalian. Silakan. Enak aja aku mau dibohong-bohongin. Orang tanya apa, jawabnya apa. Kalian bertanya aja. Giliran nanya jangan bawa narasi-narasi yang bikin kalian ketampol. Wah, ganti nama nih Bang Ben nih. Assalamualaikum. Ya Pak Uki, Muslim Pak Uki. Bang Oki, Islam ya? Iya Ya, Muslim, di bawah dulu Bang ya. Udah sampaikan. Iya, siap. Oke, siap Bang ya. Karena narasumber kita udah banyak Bang di atas Bang. Iya, diturunin. Oke, ya, masih. Ya, buat Ya, yang Bang Ben klik juga nih. Ya, silakan Bang, silakan. Ada Ronald Bang Rizal. Di CF nih dia tadi mau ngomong tuh, dia ngelarang-larang saya baca Bible tuh. Enak aja dia larang-larang. Bukan larang ngebaca, lo nyimpulin Rifa. Di mana kesimpulannya Bang? Di mana? Ya itu lo Apa bilang kesimpulan tadi, saya? berarti di surga kalian ada pesundal. Oke, saya Kan tanya, kalau- pesundal masuk surga nggak? Gini aja deh Rifa, lo nggak usah bahas itu. Tadi kan aku mau bertanya tuh. Tadi aku mau ngebahas yang tadi. Bang, ini yang saya paling nggak sukanya, udah nuduh saya, tapi nggak bisa buktiin, langsung lari tuh. Gini deh, kita bahas yang lain, udahlah nuduh saya dituduh menyimpulkan, lalu saya harus membiarkan itu kepada saya. Nggak bisa Bang, ini kita ditonton banyak orang loh. Ketika Minimal lo kalau katakan pesundal ada di surganya Kristen, itu sudah menyimpulkan Oke, botol. baik kita bahas. Oh, tolong Mari kita bahas ya. jangan sarkas. Nggak apa-apa, biar aja mereka nunjukkan kekristenannya Bang Datuk. Oke, ya. Kita harus terima itu loh. Jangan berharap kebaikan dari mereka. Ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Kasih tampol. Umat Islam jangan pernah berharap kebaikan dari mereka. Ingat ya. Saya mau sekali lagi ini. Perhatikan teman-teman. Kartu kuning ya. Sekali lagi kartu merah. Biarkan aja mereka memang begitu. Saya mau tanya, Lo salah. dalam ayat itu, Ustadz lo yang selalu bilang di surganya muslim itu kesibukan lelaki memecahkan perawan. Jadi kalau kayak kita berpikir seperti itu, kayak tadi Bapak itu pertanyaannya, lo jangan salahkan orang gitu loh. Tinggal lo Bang, di jelasin mana aja. dalil seperti itu Bang? Anda bisa mempertanggungjawabkan dengan dalil Bang, tuduhan Anda Bang? Bisa nggak? Atau cuma mau pamer kebodohan di depan kami tanpa mampu menunjukkan dalil? nih kita tunjuk dalil nih ya. Nih, saya tunjuk dalil nih. Kalau saya pakai data kalau ngomong. Nah, saya tanya nih. Dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, perempuan sundal masuk surga nggak? Mendahului mereka kayak Iya. gini loh.
dalam posisinya ketika pesundal itu bertobat ya mereka akan masuk surga. Di mana tertulis? Di mana tertulis dia bertobat? Ya nggak mungkin Mana, coba? pesundal masuk surga, Riba. Loh, di sini justru dikatakan pesundal masuk surga. Makanya Kok malah kan di ditolak? Al-Quran lo juga kan ada apa namanya itu? Apa ada apa? Hasbalujul ya, apalah itulah yang di Hasbalujul itu. nih? Jadi ada itu. Siap, dengar nih. Lo Coba nggak bisa mana? nyimpulkan seperti itu aja. Saya Rifa. nggak nyimpulin, saya kan aja tanya lo sama kamu. nyimpulin. Yang ini tulisannya apa? Udah nih? lah gini aja lah. Jadi 72 bidadari lo itu di surga ngapain? Itu aja lah kau tanya dah. Melayani, Lo melayani. jawab aja dulu Islam lo, nggak usah lo bahas Kristen. Itu aja dulu lo Jangan jawab. lari dulu bang. Kok Jangan lari lari? dulu. Saya Selesaikan ini datang loh. ke sini mau bertanya, lo ngapain bahas Alkitab? Kenapa Lo kejar? bertanggungjawabkan dulu itu aja pertanyaannya tadi itu Bapak si Joel itu. Oke, Itu aja oke, lo udah oke, saya jawab. Sabar Bang Ben, saya jawab. Iya. Di surga kami yang perempuan katanya perawan. Kalau Oke, melihat iya. itu aja membayangkannya bisa langsung memilikinya itu apa namanya? Surga apa neraka itu? Ya, coba saya tanya. Di Ya, surganya kami dengan melihat perempuan. foto dan Aduh, kamu ini orang menginginkannya, apaan sih? kau akan Emang kurang ajar mendapatkan- nih. Memang tunjuknya memang iblis ini. Dari tadi nggak berhenti ngomong. Dalam surga kami perempuan di surga kami perawan. Nah, sekalian tanya, istrimu nanti di surga perawan atau udah bolong? Jawab. Atau nggak punya kelamin? Jawab, buka mic-mu. Istrimu nanti di Surganya surga Kristen perawan nggak atau ada bukan? Suami istri, istrinya Berarti kalian surganya bercerai? Kristen nggak ada. Ya. Nggak ada suami Mana istri. mana Nggak mana ada. data? Mana data? Mana Daging dalil? itu darah dan daging tidak ada tempat Ah, dalam kasih. kerajaan. Yesus Bisa itu nanti pakai kasih ya. daging ya. Matthew Berbohong 19 nomor banget ya. 29 ya. Iya, udah. Nanti bentar Bang Ben. Pertama kamu menipu. Kamu bilang darah dan daging tidak ada. Henok dan Elia emang kau pikir nggak pakai darah dan daging ke surga? Rifa, Yesus di kau surga pikir itu nggak pakai ada darah dan daging ke surga? Mereka Henok, naik ke Elia ke lo surga nggak bawa tahu. apa? Lo nggak Ya, tahu Henok dan si Elia dan Henok Ya tuh naik udah, ke Henok surga dan apakah Eli. tubuhnya sudah diubahkan kan nggak ada Ya berarti kau tulisannya. juga nggak tahu, tapi sok tahu. Ini sok tahu berarti Yesus ke surga pakai darah apa daging apa enggak? Dia dalam tubuh kemuliaan. Gimana Tubuh kemuliaannya itu? pakai daging enggak? Tubuh kemuliaan Yesus ada daging enggak? Kan udah dibilang darah dan daging tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Kau tolong sih Tubuh kamu. kemuliaan. Kau tahu Yesus makan ikan goreng sebelum Darah naik ke dan surga? daging, darah dan daging, ada darah dan daging. Kamu ngerti nggak? Tubuh kemuliaan Yesus itu beda. waktu tubuh kemuliaan itu di mana dikatakan tubuh Di kemuliaan itu mana bukan daging dikatakan Yesus? tubuh kemuliaan ada darahnya? Oke, Otakmu pakai. saya tunjukkan. Mana? Yesus makan ikan Tunjuk. goreng enggak? Sebelum ke ya. surga Yesus makan Itu ikan goreng ketika nggak? di bumi, itu ketika di bumi belum naik ke Setelah dia surga. makan ikan goreng, dia naik ke surga. Setelah dia makan ikan goreng, terus naik ke surga. Saya tanya, kapan dia berubah Anda menjadi dijelaskan di bukan itu daging di dan hari darah? yang sama, di jam yang sama. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan Saya kepada tanya, saya. bisa. ketika Habis ini makan orang ikan goreng ini dia orang langsung naik ke tantrum. surga. Kalau modal-modal Sabar, tantrum gini sabar. kan Jangan terguncang. Kita Guncang buktikan ya kau. di sana ada makan minum ya. Iya, Ya emang bentar, ada bentar, makan bentar. minum, tapi habis makan minum langsung naik Ini ke kan surga. nggak Di bisa mana diskusi datanya? loh pakai tantrum gini loh. Jangan kita bukan Izin, provokan. izin. Tolong yang di bawah tetap kencang layarnya karena ini penontonnya udah rame nih. Saya takut ini naiknya signifikan. Tolong yang di bawah ditetapkan dulu yang Gimana? Ya udah kau turun lah kalau kami nggak ada otak ngapain Makan kau di dan sini? minum Ya itu udah berarti kalau ada darah daging nggak? jangan dinaikin lagi tuh kurang ajar tuh. Nggak Oke, usah siap, Bang siap, Ben. siap. Saya Percuma. kasih dapat Apapun istri 100 kali lipat percuma. kabur kau. Percuma Bang Ben. Pertama, dia tidak mau berhenti bicara. Yang kedua, Betul. ayatnya sendiri dia kencingin. Ya, yang ketiga, apakah mungkin kita bisa memberi data kepada orang yang ngomong kayak cewek tantrum lagi datang bulan? Nggak mungkin. Dia mengatakan Yesus naik ke surga tidak ada darah, tidak ada daging. Di mana itu tertulis? Yesus itu naik ke atas itu punya daging. Makanya bisa dilihat. Sejak kapan tubuh kemuliaan itu nggak pakai daging? Memang penipu mereka ini. Nggak, orang yang seperti itu hanya akan memicu. Mana Bang Ben tadi? Bang Ben kepental kayaknya. Nggak, orang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran itu. Nggak akan ada itu. Betul. Diskusi bagus-bagus nggak akan ada itu. Ngapain? Iya, Kalau dia bilang kita takut, ya kita takut sama lu dah. iya betul. Teman-teman Bang. perhatikan ya. Kalau kita diskusi dengan teman-teman Kristen, memang kesabaran itu harus ditingkatkan. Karena kata-kata mereka tuh penuh dengan kasih. Ngata-ngatain kita tolol, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya kan? Saya tadi udah bilang loh, kita kalau bicara surga, otak jangan kotor. Karena kalau otak kotor, jangankan bicara surga. Rumah aja terbayang perempuan pakai kutang semua, bayangin kan?
Makanya, dan di situ jelas Pak Sundal masuk surga. Terus dia bilang Pak Sundal yang bertobat lah. Di situ profesi kok. Kecuali di situ wanita mantan Pak Sundal, jelas. Boleh bertanya tidak mengenai Boleh Kak, insya Allah boleh. mengenai puasa? Ini kakak Islam atau Kristen, Mbak. Kristen? Kita bisa jawab Ingin bukan dalam kaidah fikih ya, hal-hal umum. Karena saya bukan ahli fikih. Saya nggak boleh mengajarkan sesuatu yang bukan kapasitas saya. Silakan Kak, dicoba aja tanya dulu. Sebelumnya saya mau katakan saya bingung sih mengenai puasanya Muslim, karena kan saya Alasannya bingung kenapa Kak? saya begini, kan saya di rumah tangga saya kan dua berbeda, agama berbeda. Yang suami Siap. Muslim, saya Kristen. Jadi saya bertanya ke suami tuh mengenai puasa. Siap. Puasanya Islam bagaimana? Terus jawabannya Ya. ada di Al-Quran Al-Baqarah 108. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, berpuasalah di bulan Ramadan. Seperti itu kurang lebih. Pertanyaannya apa Bunda? Ada yang saya ganjal di situ mengenai yang orang-orang sebelumnya mengikuti Ya, orang-orang yang Bunda bingungkan apa? sebelumnya. Iya, yang orang sebelumnya Ya. itu yang siapa? Maksudnya Orang-orang siapa sebelumnya yang adalah orang orang-orang yang sebelumnya? pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut para nabi-nabi yang kami percaya sebagai nabi dari Tuhan. Karena kami percaya, kami diberitahu bahwa orang-orang terdahulu itu ajarannya sama dengan kami. Hanya saja orang-orang yang menyelewengkan ajaran mereka. Secara esensi sebenarnya sama kok. Coba, Yahudi itu punya yang namanya makanan kosher. Kami juga punya makanan halal haram. Mereka punya tefilot, kami punya sholat. Mereka punya yang disebut dengan apa namanya tuh, istilah-istilah buat keagamaan mereka yang kalau dilihat secara esensi hampir sama walaupun memang berbeda. Tetapi kembali lagi bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran itu bukan kepada orang Yahudi yang sekarang, tetapi kepada Bani Israel yang mengikuti ajaran Musa yang benar-benar dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda. Artinya mereka juga berpuasa. Nabi Musa berpuasa. Contoh dalam Al-Qur'an, wa is wa'adana Musa arba'ina lailatan summa takhasumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bahkan kan Yesus sendiri juga berpuasa. Artinya sebenarnya puasa itu sudah diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu, sebagaimana sholat dan zakat juga diajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bunda. Kalau di dalam Bible mengenai kata Uni Rizfa itu yang mengenai puasa Nabi Musa itu harinya kan berbeda atau bagaimana? Memang Penjelasannya Musa gimana? puasanya hari apa, Bun? Ya, memang Ya, Musa puasanya hari apa? jumlah harinya. Iya. 40 hari, 40 makan, tidak 40 Kami hari, sebenarnya 40 tidak makan. Kalau di Muslim kan, kalau melihat dari ajaran suami saya, dia puasa, ada sahur. Oke, Lalu bisa saya jelaskan ya biar jamnya. enggak ini Bu, saya udah Iya, tangkap. iya. Bu, saya bilang ajaran Nabi Musa itu adalah apa yang juga diajarkan kepada kami. Saya tidak merujuk ajaran Musa itu apa yang ada di kitab Ibu, ya. Karena kami nggak Jadi percaya di dalam kitab Ibu itu tentang. punya- Bentar dulu, oh. biar nggak Iya, salah iya. paham, jangan dipotong ketika saya jelasin. Karena nanti Ibu Oke, iya, bakalan maaf, bertanya maaf. lagi. Mending saya selesaikan. Jadi Bunda, menurut Islam, ajaran Moses itu bukan ajaran yang diimani oleh apa yang ditulis dalam kitab Anda, tetapi apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Apakah detail penjelasan bagaimana ajaran Moses kepada Bani Israel? Tidak detail, tapi secara umum ada penjelasan. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakah tawarka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah, berdirikanlah sholat, artinya juga mereka diperintahkan sholat. Tunaikan zakat, mereka juga berzakat. Dan bahkan mereka berpuasa. Masalahnya adalah, ada tidak antara Bunda dan saya tahu persis bagaimana cara puasanya Musa? Kalau tahu silakan bawa data. Tunjukkan dalilnya.
secara eksplisit. Kalau tidak, jangan menduga-duga. Artinya kalau kami umat Islam tidak boleh sok tahu. Kami hanya yang diberitahu saja yang kami pahami. Tapi kami tidak harus mencari tahu di mana-mana tentang Musa. Kenapa? Karena kami ini umat Islam. Kepentingan kami adalah untuk kami sendiri, bukan apa yang sudah dijalankan Musa. Itu nomor satu harus dipahami. Nah, kalau kita bicara, maksudnya kalau puasa tanpa makan, menurut ibu relevan tidak ajaran Tuhan bahwa manusia tidak boleh makan 40 hari 40 malam? Coba, Tuhan itu gini loh Bu ya. Di ajaran gimana? Coba, kalau di iman Kristen puasa tuh nggak makan-makan selama 40 hari ya? Maksudnya kan gini, kalau menurut suami, penjelasan suami saya itu mengenai orang terdahulu itu dikatakan di situ Nabi Musa sama Isa, begitu katanya begitu sih. Cuman kan gini, no, gini. enggak. Bunda kan bertanya, Ibunda kan bingung kenapa kok terlihat berbeda kan? Sementara kita nggak bisa katakan berbeda karena kita tidak mendapatkan detailnya cara tutorial Musa berpuasa. Tapi kan Ibu bilang tuh, kalau di kitab kami Musa tuh 40 hari 40 malam nggak makan-makan. Ya udah, apakah Ibu betul bisa membuktikan ke saya ada satu Bani Israel atau orang Yahudi yang 40 hari 40 malam nggak makan-makan? Nggak ada sejarah macam begitu. Begini. Ada nggak? Kalau nggak ada bisa berarti sih. ini kesalahpahaman Menurut- ajaran gitu loh. Boleh numpang tanya nggak, Masalahnya Mbak? itu Nanti jangan Itu dipotong masalahnya yang lain tidak dulu. Kakak ini diajarkan. belum selesai. masalahnya Nah, itu tidak sekarang saya diajarkan tanya. untuk kami. Begini, makna puasa itu yang saya tanya itu sama suami. Gimana makna puasanya itu gimana? Karena kan saya ingin juga belajar, ingin tahu mengenai Ya, Islam itu saya gimana. jelaskan dong. Kalau saya jelaskan, Ibu tentu mendengar, saya lebih banyak bicara dong. Makna puasa itu, Bu, kami nomor satu, Bu. Kami itu menjalankan perintah Tuhan. Maknanya, kami akan mendapatkan hikmahnya setelah kami jalankan dan apa yang disampaikan Nabi kami. Itu baru kami tahu maknanya, Bu. Contoh, ternyata puasa itu menyehatkan dan bla bla bla. Itu adalah hikmah puasa. Kalau makna puasa, Bu, apa yang kami jalankan semua perintah Allah. Kami ini agama Islam, Dalilnya? aslam dari kata Dalil kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gimana sih, Bu? bisa bahasa yang itu kan nggak ngerti. Tadi saya sudah jelaskan dia, makanya Bu dengar dulu. Gini, biar Ibu nggak berulang bertanya, selesaikan penjelasan saya, jangan dipotong dulu. Oh, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba, kan saya bacakan tadi, wahai orang beriman, berpuasalah kalian, kan perintah. Bagaimana cara berpuasanya? Ikuti Nabi Muhammad, sahabat tinggal bersama Rasulullah. Bahkan kemarin Bang Jibril tunjuk data eksplisit nih cara puasa ala Rasulullah diajarin. Nah, lalu apa kaitannya kami dengan Musa yang tertulis dalam Bible? Karena Musa yang tertulis dalam Bible, kami tidak percaya bahwa itu adalah cerita asli tentang Musa. Kenapa? Karena menurut Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, kitab ibu itu telah bercampur dengan karangan manusia. Jadi tidak bisa dikatakan lagi sebagai kitab yang murni informasi tentang para nabi dan tentang Tuhan. No. Karena bercampur-campur, di sinetikus, terkanon, tidak jelas, masuk kitab ini, keluar kitab ini. Jadi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, tapi mari kita menggunakan rasionalitas. Apa iya Tuhan kalian menyuruh Musa nggak makan-makan selama 40 hari, 40 malam? Terus Musa menjalankan sendiri. Terus nggak diajarkan kepada Bani Israel. Buat apa Musa sendiri yang ngerjain itu? Bisa saya jawab? Silakan. Pakai data ya, Bu. Ya, ini begini. Kan yang pertanyaan saya tadi mengenai orang-orang yang sebelum Islam kan, yang suruh diikuti puasanya. Terus Nggak ada. Enggak. Salah. Bu, salah lagi, Bu. Kami tidak... berapa itu? Astaghfirullahaladzim. Isinya? Ibu makanya sabar. Kalau saya yang Bukan jelasin yang jangan kasih. dipotong. Ayatnya dari suami. Iya, makanya Ibu dengarkan saya, Ayatnya. Bu. Bu, menuntut ilmu tuh, Bu, Iya. saya bertahun-tahun loh, Bu. Nggak ada ceritanya Ibu pinter dan mengerti dalam waktu durasi semenit, 2 menit. Hebat banget, Bu. Orang pesantren itu 9 tahun loh, Bu, sekolah, Bu, belajar. Saya Ya, saya bertahun-tahun. ngerti. Ilmu saya tidak maka sepadan tolong, Bu. dengan ini Rifan.
Cuma No, setidaknya ini saya bukan kan kita lagi membandingkan cari ilmu, tahu. tapi setidaknya dengarkan juga saya bicara biar ibu paham. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Diksi dalam Al-Quran itu, berpuasalah kalian. Sebagaimana dulu orang-orang juga sudah diperintahkan puasa. Bukan berarti puasanya sama dan mirip. Gak gitu cara memahaminya. Tapi orang-orang terdahulu juga sudah diperintahkan puasa. Walaupun demikian mau dimaknakan mirip ibu sama, kita ini kami nggak boleh sok tahu ya bu ya. Kalau ada yang mengatakan puasa 40 hari 40 malam Musa itu nggak makan-makan, itu menurut siapa? Ada nggak yang bisa menunjukkan secara eksplisit bahwa dia melihat Musa betul-betul nggak makan selama 40 hari 40 malam? Kalau sumbernya dari kitab Anda, kami orang, kami adalah orang yang tidak percaya bahwa apa yang diinformasikan dalam kitab Anda itu adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Karena kitab Anda telah bercampur dengan pendapat manusia. Nah makanya saya tanya secara rasional, menurut Anda Tuhan benar nggak nyuruh manusia nggak makan-makan selama 40 hari 40 malam? Untuk apa? Apa gunanya nggak makan-makan 40 hari 40 malam? Kan gitu. Sekejam itukah Tuhan? Kan gitu tuh. Oh, kalau Nah. di Islam perintah ya, diperintahkan untuk puasa Iya. seperti itu. Hmm. Yang mana ada sahur, terus ada dalilnya, ada dalam Al-Quran atau Adalah. dalam hadis. Hadis berapa, Bu Rifah? Ya, ibu kalau mau masalah hadis, ibu download ini Atau ya. Al-Quran. Nih saran saya nih, anak. Ibu download aplikasi Hadisoft ini. Ya. Hadis soft. Terus ibu buka, ya, ibu buka biar enak nih. Ibu klik di sini. Kata nih. Ya. Nih. Ibu akan menemukan 2.800 perkara tentang puasa. Saya nggak Itu mungkin yang ngajarin puasa ibu itu. semuanya di sini, Iya, iya. ya. Saya sudah Gitu. pernah baca sih. Ini yang Iya. saya mau pertanyakan. Yang panutan untuk puasa itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Segala sesuatu tentang ibadah kami itu panutan dari Nabi Muhammad, Bu. Terus apa ada dalilnya untuk Nabi Muhammad puasa ya, Bu? Ya Allah, Bunda, Ini saya ini kan cari Nabi nggak ada. Muhammad semua nih. Loh. Oke. Makanya saya suruh nanti ibu saya cari. download Hadisoft Oke, ini. oke. Nih, Oke, Bu, nanti saya cari. ibu lihat nih 2.830 kata untuk puasa. Ini Nabi Muhammad, Oke. Bu, yang ngomong, bukannya Bang Jibril, bukan Bang Ben. Ya, kalau saya bilang Nanti tadi, saya pelajari. kalau masalah fikih, ibu belajar sama ulama. Saya ini pendebat, pendiskusi, bukan pengajar fikih. Nah, ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang Nabi Muhammad berpuasa dan tentang bagaimana. Ini yang ngomong Nabi Muhammad loh. Nih. Ini Nabi Muhammad yang Sumbernya ngajarin itu? nih. Oke. Dari Nabi Nanti Muhammad saya ini. Hadis pelajari. ini semua dari Nabi Muhammad. Hadis ini kan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad, Bun. Nih, Oke, nanti Nabi saya Muhammad pelajari, nih. Bu. Rasulullah SAW berkata. Semua ini perkataan Rasulullah, Bu. Hadis atau Quran ya? Hadis. Oh jadi Hadis, katanya hadis. Oh gitu. Hmm. Oke, fine. Jadi hadis Iya dipakai dong. ya? Bukan dari Quran. Bukan dari Ya Quran, hadis dari sumber hadis. primer lah. Oke. Oh iya dong. Gampang Pak, bagus. Tunggu, bentar, sebentar. Boleh. Bentar. Hmm. Tahu nggak apa arti hadis? Coba jelaskan. Ingin tahu. Nah, hadis itu adalah apa-apa yang Nabi Muhammad katakan dan lakukan. Oke. Yang Oh, iya. petunjuknya dari Allah. Pernah dengar. Sorry ya, nih. Iya. Satu. Dan ini sumber primer umat Islam. Kenapa? Dalil perintah di Al-Quran untuk mempercaya hadis ada. Sudah terdapat suri tauladan di diri Nabi Muhammad. Hadis dan Al-Quran beda. Al-Quran itu perkataan Allah. Oke. Apa yang diksinya muncul dari Allah. Dari Allah langsung. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu inspirasinya dari Allah, tapi kata-katanya dari Nabi. Itu beda. Nah, jadi kami menjadikan dua ini sumber primer. Begitu. Perintahnya di Al-Quran, cara puasanya nggak mungkin di Al-Quran. Emang Tuhan yang harus saya puasa gini ya, masa Tuhan yang mau puasa? Tapi bagaimana cara puasanya? Kata Allah, sudah ada para diri Nabi suri tauladan. Ikuti Nabi. Ya ada di hadis, begitu.
Oke. Ya, saya sih Oke. saya bertanya seperti itu karena kan sempat tanya Nggak apa-apa, sama nggak apa-apa, suami nggak kan. nggak apa-apa, nggak apa, nggak usah Ya. dijelasin, nggak usah dijelasin, nggak apa-apa. Iya, jadi Nggak saya usah dijelasin kenapa ibu bertanya. Kita fokus ke pertanyaannya aja, Bun. Kita edukasinya aja, Bu. Nyambung Kalau sama apapun yang bicaranya. ibu alami nggak usah. Ntar dulu, ini bunda ibu yang sebelah tadi juga mau bertanya. Mau Biar tanya nih ya. bergantian. Silakan. Aku mau Kakak ini nanya ya. Kristen ya? Bentar, kakak Kristen. Kristen banget. Oke, silakan. Ya. Kita kan masih saudara ya. Jadi maksud saya mau bertanya dengan apa namanya tuh, dengan kasih ya. Saya mau menanya tentang dari Quran, boleh nggak? Apa? Al-Quran Tentang boleh apa? nggak? Anda minta di Al-Quran itu tentang apa? Tentang final judgment, tentang hari akhirat penghakiman dalam Quran 43:61. Oke. Dalam bahasa Inggrisnya sih, neither the Quran nor the Hadith tell us why the Isa will judge. The Al-Quran. Ya, sabar-sabar. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu la ilmu lisaat atau pertanda akan datangnya hari kiamat. Pertanyaannya apa, sister? Pertanyaannya, yang menghakimi seluruh dunia atas dosa dan kesalahan itu Allah atau Isa Al-Masih? Allah. Allah. Tetapi kenapa di sini dikatakan kalau the final judge itu Isa Al-Masih ya? Mana? Di ayat berapa? Dalam ayat Quran 43:61. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Di mana kata dia menjadi hakim untuk seluruh manusia? Sebentar, saya ada translatornya. Saya nggak tahu nih. And indeed he will be knowledge of the whole, so be not in doubt of it and follow me. This is a strike path. Chapter lainnya Judgment-nya di mana? Judgment kalau dia menghakimi seluruh manusia. A sign for the hour artinya apa? Yang mana? A sign for the hour maksudnya apa? Dalam bahasa Inggris itu artinya apa emang? Enggak, aku mau tanya ke kamu dong. Ya, saya nggak bisa bahasa Inggris dong. Di sini knowledge of the whole. Nih ya, nih bahasa Inggris nih. Nih, kalau kita pakai bahasa Inggris di sini nih. Saya nggak tahu Anda pakai versi mana tuh ya. Hour, artinya maksudnya dikirimkan pada kita gitu bang. Apa mbak? Nih. Apa yang dimasalahkan And dia? indeed he will be a knowledge of the whole, so be not in doubt of it and follow me. This is a strike path. Jadi yang kakak tanyakan yang mana kak? Saya bukan orang yang fasih bahasa Inggris by the way. Yang mana yang kakak tanyakan? Jadi itu, karena gini kak, bentar. Tanda maksudnya tanda tanda apa? Nah, tanda apa artinya? Tanda ini apa kak, maksudnya ini. apa? Coba jelaskan. Ini kak yang harus dipahami dalam Islam itu, bukan harus bahasa Inggrisnya ini yang harus saya pahami. Ini nih. Bahasa Indonesia Wa juga innahu, bentar, karena kalau ini bu kak, kita itu nggak akan bisa diskusi bagus kalau sebelum kami selesai menjelaskan tuh dipotong dulu kak. Kayak gimana ya? Ini nggak akan bisa kita dapat, makanya katanya pakai kasih. Kalau pakai kasih itu hargai. Hargai ya, diam dulu, di mute dulu. Oke, nih abang saya udah datang nih yang fasih bahasa Inggris nih. Mute ya. Wa innahu la ilmul lisaat. Ya, dia menjadi apa? Menjadi pengetahuan tentang tanda-tanda lisaat, saat-saat. Tahu tanda-tanda hujan, tahu kan? Tanda-tanda hujan itu diawali dengan petir. Misal, maka petir itu tanda-tanda mau turun hujan. Nah ilmu, jadi innahu, si Nabi Isa ini menjadi pengetahuan tentang tanda-tanda, membawa tanda-tanda, menjadi tanda-tanda hari kiamat. Itu ya, itu dulu. Nanti ke Bang Jibril pakai bahasa Inggrisnya. Saya jelaskan dulu gini. Tidak ada di dalam narasi ayat ini dia menjadi hakim menghakimi seluruh manusia. Kalau ada bagian part mana yang ada? Apakah falatam tarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim atau wa innahu la ilmu lisaat? Karena la ilmu lisaat, la ilmu pengetahuan kak. Lisaat saat-saat. Jadi tidak ada di situ sama sekali ada diksi dia akan menjadi hakim untuk seluruh manusia. Itu tambahan dan bahkan itu framingan yang tidak boleh diikuti ya kak ya. Itu salah besar. Bang Jibril mungkin menggunakan kaidah bahasa Inggris nih karena aku udah lama nggak pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so the verse is said. Bang Manito udah jadi moderator ya.
Siap. No, so the verses said, and indeed will be knowledge of an hour. So be no in doubt of it and follow me. M-E here, it means God, not Jesus. This is the straight path. And knowledge, that means Jesus, is a sign. Will be a sign for the knowledge of the hour. That means the hour, you know the hour means, right? Who said it's follow me there? Is this Jesus or God? God, because the M is in capital there. If you M. This is M is small. I read the Quran now. Quran.com. That says. all right, let me and follow me, and this is the straight path. all right. Oke, saya ngerti itu. Nanti sebelum Bang Jibril saya paham itu. Bang Jibril bilang tadi Allah kan yang berkata begitu. Me. Ini Me. Ya. And Me follow itu siapa? me. That's the God. Ya, follow me. Not Ya, before. kan ditanya Not- kan not yang follow Jesus, me ya. itu siapa? Ya. Jadi Ya. gini kakak, ya. The Kakak harus tahu capital. Nabi. This is the capital. Oh, which one you read that? This is which translation? This is Sahih International. Then I have the Quran.com as well here. Yeah, I'm Amalah. using the Sahih International and the King Fahad Quran Complex for the Indonesians. Okay. Okay, but as I read it here, it's about the small word, follow me, and this is the straight path. But why the Jesus as the hour? Kenapa? He is the sebagai- sign. He is the sign. Just like when he came back. Yeah, he's a sign. So there is in Islam, we as a Muslims believe there is like hundreds of sign before the hour. Like one of them is when our Prophet Muhammad sallallahu alaihi What is the wasallam said, hour? Excuse me. What It's is the end of the time. Kakak It's end selesai of time. dulu. Duh, Okay, ya sorry. Allah. Okay, fine. The hour in English means the end of time. Okay. So there is a couple of signs that our prophets already give us, including, I think there is Arabs people in the desert will be raised to build a skyscraper in the deserts and all that. So there is dozens of signs before the hour, like before the end of time. So Isa came back is one of the sign. That doesn't mean Isa knows when is it, but he's one of them. He's one of the sign. Okay, so I just give you an example that the deserter or the people of the desert is gonna build a skyscraper as a sign. That doesn't mean the Arabs or the skyscraper knows the hour. Do you understand that? Of course, no one knows that. There you go. So Isa and came Jesus back know is that. one of the sign. That doesn't mean only he Jesus knows know the it. sign. Yes. Yeah. And I have a question. Does Muhammad also understand and know the sign of the hour? No, he clearly said he doesn't know. Just like when Jesus asked by somebody, I think in the Bible said, when somebody asked, "Do you know about the hour?" And he said, "No, I don't know. Only God knows." Just like when somebody's asking our prophet, our prophet said, "Yeah, we don't know. Only But God why knows." Jesus knows that he is the true sign of the hour? Okay, so so kenapa nih? Kakak Matt, gini Kak Matt. Kan diskusi itu biar enak ya. Kan saya juga mendengarkan Bang Jibril nih. Sebelum clearkan dulu semua, tangkap dulu, baru tanggapin. Jadi kakak tuh kita dengarnya clear. Karena aku juga tertatih-tatih bahasa Inggris. Bahkan aku mencoba menyimak. Oke? Yeah, you kita have di sini to kan- listen to me to understand, not to just answer my question. Nah, that's my point. Thank you, my Yeah. brother. I like it. I like it. Okay. Yes, So no, let's yes. discuss with you all. Thank you. Yeah. Continue. So, please continue. so your questions is why that Isa have to come back? Yeah, and then why that he knows the sign of the hour? He is the sign of the hour. He doesn't know about the sign of the hour. Yes, exactly. So No, I but just he's make the this sign of the distinguish between the lines. Yes, but why? If you are not a sign, well, how did you know that you are a sign? How do you know that He came before, the hour. Okay. He's the sign of the hour. So he came before the hour. So he doesn't know exactly when is the hour. He's just one of the sign. Just like when our prophet said, there will be a woman who birthed her master.
That's one of the sign. That doesn't mean that woman or that master is knowing the sign. Did you get that? Now I don't understand. That doesn't make sense for me because for me Okay, it's then okay. if you ask One me of the just of the prophecy. hour. One of the prophecy of the hour, our prophet said, there will be a woman who will give birth to her master. Did you get that? So there is probably, okay. How do you I explain it more explicitly? So there is a woman who will give birth to her master. So the son will be her master. Okay. Okay. That means it's until That's now. that's the end of time. That's one of the sign of the hour. The master born with from the woman. Which one is it? Yes. Is it written That's in one of the prophecy of our prophet said. Oh, that means you have to wait until there's a woman give the birth to the one man. To a master, yeah. To her master. Which master is it? What type of master you mean here? Yeah, you're asking two details what our prophet already explained. You can read Sahih Muslim number 9 there. Okay, please. That is one of the sign. That is one of the sign of the hour. No, come back to your question. Your questions about why Isa have to come back and all that. Can we go there? I do understand why he came back because he will judge the whole world. That's you misunderstood that statement. So okay, just like you right now, you're a Christian, right? You believe Jesus is God and all that, right? Yes, of course, truly. Even the Bible did not say so. Even when Isa himself never said he is a God, right? Oh, Jesus said he is God in the Bible. Yes. Oh. Where that? Where can you tell me that? Can you show to us? Can you tell me that? What did you say? Oh, of course, in the Revelation. Revelations. In the Revelation. Okay, please you open your can. Revelations. Which chapter and verses? Excuse me, wait a second. I open it. Bang Jibril, boleh kita Revelation. kembalikan pembicaraan ini ke bahasa Indonesia, Bang? Bandam, Boleh. penonton kita. Enggak, karena dia tadi baca ayat Al-Qur'annya pakai bahasa Inggris. Ya. Boleh, saya ngerti bahasa Indonesia ya. Iya. Ya. Oke, kita kembalikan ya Bu. Mohon izin karena di sini ada penonton juga. Boleh. Dapat Boleh. wawasan juga Kita Bu. diskusinya dengan baik. Jadi gini, Ya, tadi ini, dua narasumber kami sudah cukup baik kan Bu? iya bagus. Cuman Oke, saya kita masih kembalikan ya Bu ya. pemahamannya masih belum paham saya It's tentang. okay. Nanti kita coba bantu. Iya. Silakan. Udah awalnya masih. Nggak, kita tadi udah selesai Bang Jibril masalah Nabi Isa itu menjadi tanda. Enggak, tadi kan udah itu udah clear. selesai. Tapi dia kan pertanyaannya kenapa mesti Nabi Isa yang datang setelah kiamat? Saya mau point out. Kenapa dia sebagai tanda bukan Muhammad sebagai tanda? Karena kalian kan Nabi Muhammad sudah selesai ya, tugasnya, udah clear. Sebentar Bun, ini saya lagi sum up dulu. Sebentar. Kan? Master yang Ya, mana? Easy dong kakak, easy dong. Katanya penuh kasih, kalau penuh kasih penuh sabar. Kan sebaik-baik. Take it easy. Nggak, kita paham Take it kok. easy. Bang Jibril kan lagi jelasin ke saya. Oke, fine. Jadi- Let's explain. Jadi kenapa mesti Nabi Isa? Karena saya mau jelasin karena Nabi Isanya pun nggak pernah bilang dia Tuhan, tetap ada yang menuhankan dia. Jadi mesti Nabi Isanya yang datang dan bilang kalau dia bukan Tuhan. Dan kalau ditanya kenapa bukan Nabi Muhammad? Wait a minute, sister. Please wait. I'm still learning. Nanti I'm nanti still, Bunda begitu listening. jelasin saya diam What kok Bang Jibril Bunda. say to me. Come on, please. With kasih. Katanya with kasih kan. Nanti gitu Bunda jelasin kita diam kok. Habis itu kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena tugas Nabi Muhammad sudah selesai, tapi tugas Nabi Isa belum selesai gitu. Oke. Mungkin saya bikin tambahkan lagi, kuatkan Sebentar, lagi hujah Bang Jibril. Bang Jibril, saya mau tanya. Tadi kan kata Bang Jibril Siap. tadi nunggu master ya, nunggu satu master. Ya, profesinya dari Bukan. Di hadis Sahih Muslim nomor 9, Rasulullah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat itu nanti akan ada seorang perempuan atau ada perempuan yang melahirkan masternya, yang melahirkan tuannya. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat.
kiamat. Oke. Ya, Jadi- tapi apakah perempuan itu atau anak itu tahu hari kiamat? Bukan, mereka cuma pertanda. Ini Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa nggak tahu kiamatnya, tapi dia adalah sebuah tanda. Sama seperti orang-orang Arab yang membangun gedung-gedung tinggi, mereka gedung itu atau orang yang membangun itu tidak tahu kapan kiamat, tapi mereka adalah tanda-tandanya. Kalau kita sebagai tanda, kok kita nggak tahu sebagai tanda? Gimana maksudnya? Oke, wait, tunggu. Bentar. Bentar dulu, sebentar. It's okay, kami ngerti. Kami sangat mengerti Anda. Bentar dulu dong sayang, kalau kayak gitu gimana mau jelasin? Oke, sayang. Pertama, Bang Jibril udah jelasin gini ya. Yang namanya tanda itu dia tidak mesti harus tahu hari kiamat. Kenapa? Karena Bang Jibril udah kasih 2 tuh istilah. Contoh, tanda-tanda hari kiamat nanti datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa Ya'juj Ma'juj tahu kapan hari kiamat? Enggak. Nanti tanda-tanda kiamat akan ada perempuan yang melahirkan anak yang nanti anaknya jadi tuannya. Apakah anak itu adalah orang yang tahu hari kiamat? No. Apakah tanda-tanda ketika Nabi Muhammad mengatakan nanti dibangun gedung tinggi di Arab, apakah pembangun-bangun itu adalah orang yang tahu hari kiamat? Tidak. Tapi itu tanda-tanda menjelang hari kiamat. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dia jadi tanda dia nggak tahu? Loh, emang di mana ada aturan tanda-tanda hari kiamat itu harus tahu bahwa dia harus tahu kapan hari kiamat? Sejak kapan itu terjadi dan kapan itu dijelaskan gitu? Kalau kita kan sebagai tanda, ya kan? Artinya, kalau misalnya saya sebagai tanda, ya, artinya saya tahu dong kapan saya menentukan. Mengatakan ini logikanya kakak sendiri. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Ini ya. Uni, sebentar Uni. Bentar. Ini sebentar. Sedikit aja. Saya mau balikin sedikit. Mem. Ya. Kita bisa bahasa Inggris. Itu sebuah pertanda kita pintar, tapi bukan berarti kita pintar. Oh. Kita Make kan sense bisa nggak? juga nggak apa-apa. Ya, tapi kita nggak tahu kan kita pintar. Kalau kita bahasa Inggris kan kita pintar juga. Ya kan? Ya, tapi itu Dan pertanda lagi juga, kan. Bang Jibril. Pertanda Iya. kan. Berarti ini orang Pertanda, menguasai lebih dari bukan. satu bahasa. Itu berarti dia IQ. Iya. Nah, tapi bukan berarti dia pintar Bukan berarti kan? dia tahu dia pinter gitu loh. Lebih pintar daripada yang punya Enggak, bahasa. bentar dulu. Pertanda. Tapi kan tanda Logika ini kakak itu beda. enggak. Tanda Kak, kedatangan. nggak bisa kakak paksain. Bentar dulu kak. Beda Bentar loh. dulu kakak. Kak, bentar dulu. Boleh kakak pakai logika kakak, it's okay. Gini ya, kakak harus dengarkan baik-baik nih, biar nggak salah paham lagi. Yang mengatakan bahwa Isa itu tanda hari kiamat tuh Nabi Muhammad. Oh ya? Di mana? Loh, oh ya, di mana yang bawa Al-Quran tuh siapa? Nabi Isa emang. Yang bawa berfirman Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Yang berfirman Allah. 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 Tapi kok Enggak, gimana kakak bisa mengerti? Saya belum selesai jelasin, kakak udah potong terus masuk lagi ke pembahasan lain. Akhirnya kita nggak ngerti, wajar kakak nggak paham. Jadi ini bukan kasih, tapi ini kakak mendebat dengan ketidaktahuan kakak. Iya, Kakak kalau mendebat kami, kakak bawa mendengarkan referensi. untuk mendebat, Untuk bukan untuk membantah, memahami. bukan untuk memahami. Gimana mengerti coba? Your point. I understand your point. Aku ngerti poin kalian, nggak masalah. Kan gimana coba Bang Jib, kita mau diskusi dengan penuh kasih Bang. Kita ngomong sedikit aja, dia udah potong, kita belum selesai loh. Belum klimaks lagi. Ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Kasih tampol. Oh, belum klimaks ya? Atau Iya, Uni, belum boleh- sampai ke boleh poinnya, ini bukan sedikit iya, aja. klimaks, Gue belum bingung sampai sama poinnya. kakak ini. Iya. Kita ngomong satu kalimat, Anda sudah bilang saya sudah mengerti. Gimana, Kak? Iya. Satu kalimat belum kelar, Anda sudah bilang sudah mengerti. Itu gimana, Kak? Saya bingung, Kak. Saya ngerti, bro. Jadi Tuh kan, nanti ketika dia udah ngerti, nanti dia beda lagi pemahaman kita, itu pengertian dia dan kita terima itu. Jadi Atau bukan gini kita aja. ngejelasin kak. Gini aja, Madam. Enggak, Izin, kakak, Madam. saya bingung bentuk kasih dalam agama Kristen tuh gini diskusinya. ini memang bentuk kasih. Kita kan nggak mau ngamuk-ngamuk, nggak mau emosian sayang. Gini kak, ngamuk-ngamuk itu bukan berarti harus suara keras kak. Ya kan? Ketidaksopanan itu adalah ketika bertanya kepada orang lain dan orang lain menjelaskan kak, lalu dipotong dengan ketidaktahuan tuh namanya nggak sopan sayang. Kan udah jelaskan tadi kan udah Bang Jibril udah jelas. Saya belum selesai. Saya lagi ngomong, saya belum selesai. Oke, fine. Kak, saya ini spesialisasi ular beludak by the way ya. 6 tahun saya menghadapi orang Kristen ya. Jadi saya tahu kok kak. Enggak semua orang ular budak sayangku, tidak. Ya udah, makanya kakak tunjukin kalau kakak bukan ular beludak. Gimana mau diskusi kak? Orang ngomong apa kak? Yaudah kakak yang ngomong deh 2 jam, saya tungguin. Enggak lah, ya kan aku bukan hostnya sayangku. Ibu, Ya kan? ibu Madam. Oten betina. Kalau saya katakan tanda-tanda ibu akan turun ini
akan di-kick gitu ya ibaratnya. Iya. Adalah karena ibu ngoceh mulu. Ibu kira-kira tahu nggak di menit berapa saya akan meng-kick ibu? Karena saya moderator nih. Oh, saya mau di-kick. Saya Oh, boleh. katakan nih sama teman-teman netizen 1.000 orang, ibu ini Itu tanda-tanda analogi, Bu. Contoh. Oh my Itu god. analogi. Jadi saat ibu Susah emang kita nih. ibu dikasih tanda sama moderator, kalau Anda ngoceh terus, saya akan kick. Itu kan tanda ibu. Tapi ibu kan nggak tahu kapan menit keberapa, detik keberapa ibu di kick. Nah, Tapi itu yang analogi bertanda itu. kan tahu. Yang punya tanda kan pasti tahu dong. Nah, Emang ibu tahu Allah yang menit keberapa? tahu. Oh, yang tahu. Berarti Yesus kan tanda kan dia tahu kapan dia perlu taruh tanda. Ini apa sih ini? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Wah, nggak nyambung. Makanya dengerin. Sabar yang lain, sabar yang lain. Inilah alasannya kenapa saya tadi itu emosi, karena Anda tidak mau mendengarkan tapi sok tahu, kemudian pengetahuan Anda dilemparkan ke kami jadi ketawa. Kenapa? Pertama, Anda mengaku Anda paham, Anda memotong ketika orang bicara. Berkali-kali Anda memotong kami berbicara. Tujuan Anda bukan ingin mengetahui. Buktinya Anda potong lagi. Saya masih ngomong, Anda masih potong. Akhirnya kita tidak jadi menjelaskan. Kita buang waktu di sini. Inilah katanya diskusi kasih. Maaf, bagi saya ini bukan diskusi kasih, ini debat kusir namanya. Buat up lagi dipotong lagi. Belum selesai sudah dipotong kawan-kawan. Kira-kira menurut teman-teman semua worth it tidak? Saya ngobrol dengan kakak ini yang dipotong-potong terus teman-teman. Percuma. Karena akan Ya, tadi dibantah saya sudah terus. coba sederhanakan ya Bu ya. Dia nggak ingin tahu. Ini boleh saya kasih analogi biar ibu nyangkut nih otaknya. Silakan Bang Ben. Misalnya nih, tanda-tanda seorang mahasiswa mau di drop out ketika IPK-nya di bawah 2. Mahasiswa ini tahu nih tanda-tandanya, tapi apakah mahasiswa ini tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dia, jam berapa, detik keberapa surat drop out itu datang? Tahu nggak dia? Dipakai nalarnya Bu. Lanjut tuh nih. Oke. Gini jadi- simpelnya gini Bang Ben. Lanjut, tambahkan Dikit satu lagi, Uni. Ini lo banyak banget nih. Dikit aja. Biar dia otaknya digunakan gitu kan akalnya. Jadi tanda-tanda sosok seorang anak menjadi dewasa gitu ya. Misalnya laki-laki keluar jakunnya ya kan. Kemudian apalagi suaranya semakin berat. Pertanyaan saya adalah kapan keluar jakunnya itu tadi? Nah, jadi itu otak dipakai gitu loh ya. Saya tambahin lagi. Lagi. Saya tambahin lagi. Waktu dan tempat Bang Jibril silakan. Jadi ibu hamil, ibu pasti pernah hamil dong. Abis itu kontraksi adalah tanda-tanda melahirkan. Keren. Habis itu ibu dapat kontraksi. Apakah ibu tahu kapan ibu melahirkan? Enggak, tapi ibu tahu Enggak, udah enggak deket. Itu sebuah tanda-tanda. Tanda-tanda. Mau nambahin Betul. pada tuh. Silakan. udah. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Nih tanda-tanda nih Bu, saya mau dilamar orang nih, ya kan udah ada nih yang chat-chat, ya kan, kirim-kirim baju, kirim-kirim barang. Tanda-tanda mau dilamar nih Bu. Tapi tahu nggak kira-kira tepatnya kapan saya dilamar nih Bu? Ah itu dari saya tuh analoginya, gitu. Udah? Ngerti nggak Bu? Oke Masih belum ngerti? Ibu, Madam, dengan segala hormat, apa ada lagi yang mau disampaikan? Jika tidak, Dibuka mute-nya, masih Madam. ada. Dibuka mute-nya. Boleh jawab. Udah boleh Oh, jawab iya. belum? Udah boleh jawab belum? Nanti dibilang aku berantem. Ya kan? Silakan. Yang lain diam. Silakan. Kita Menurut diam nih saya- ah. Iya. Menurut saya kan, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya orang mau melahirkan, udah punya tanda ya kan, tanda the hour. The hour kan artinya penghakiman, ya kan, judgment day. Jadi kalau misalnya seseorang sebagai sebuah tanda, artinya dia pemilik tanda, ya kan? Artinya dia sendirilah yang yang mengetahui kapan dia datang. Kapan dia mau masuk, kapan dia turun. Sama seperti orang yang mau melahirkan, artinya nggak lama, iya kan, nggak lama tandanya datang. Jadi orang yang mau ngelahirin itu tahu Bu, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Meskipun sudah air ketuban pecah Bu. Sebentar. Tahu Bu. Tanda, the judgment.
ya, tanda dari judgment. Aku juga mau nangis sumpah. Saya bawa analogi ibu. Ini yang dibawa sama Bang Jibril. Ibu, ketika bukaan keempat, ini bukaan keempat lah Bu. Saya bilang bukaan keempat aja Bu. Air ketuban udah pecah Bu. Dia tahu nih, ini tanda melahirkan. Apakah Iya kan? orang yang bukan Bisa bahasa Inggris bukan berarti pinter kan? Iya nggak? Di sini Bang Jibril. Ini bukti. Orang mau melahirkan, Persoalannya, Bang Jibril, intellectual questionnya nggak jalan. Intelektualnya nggak jalan, Bang Jibril, maklumi aja. Benar, sebentar. Jadi intelektualnya rendah. Belum selesai ngomong, Anda sudah potong saya, ya kan? Artinya kalau tanda itu tanda. Kenapa bukan Muhammad? Kenapa bukan Allah sebagai tanda tersebut? Saya jawab, saya jawab. Allah bukan sebagai tanda. Itu pertanyaan Rijal, biar aja Rijal dia tanya Bentar, biar. kenapa bukan Allah yang sebagai tanda dari penghakiman? Kenapa hanya Oke, saya jawab. Ya, Oke, saya jawab. Allah nggak perlu pakai tanda Yesus, ya kan? Kenapa Ya, saya jawab. kalian Al-Masih? Al-Masih itu kenapa dalam Quran bahasa Inggrisnya the Lord itu artinya Allah, ya kan? Dalam Saya jawab ya. Satu-satu dong, masa di babi buta semua pertanyaannya satu-satu dong. Mana dan malah kan di dalam ditantruk. Alkitab juga Yesus is the Lord. Waduh, kelihatan Bu kasihnya Bu. Satu-satu Bu, jangan. Sayangku. Bu mau bertanya kan? Kok malah menjelaskan, mau nginjilin kami di sini? Bentar, kalau orang belum Teman-teman, ini tanda-tanda belum dikik tadi kan kayaknya. saya diam. Tanda-tanda dikik nih kayaknya. Tanda-tanda, dikik kan udah tahu mau dikik kapan, ya kan? Nah, jadi jam berapa Ibu dikik? Menit Ibu, keberapa Ibu kapan saya dikik? kick Ibu? Cuma Coba kick aja. menit keberapa saya akan kick Ibu? Nah, Ini nggak nggak tahu kan? Sama saya ya. Nggak expect kan saya ya? Nggak expect kan saya yang paling sabar, justru saya yang nendang. Nyungsep ke bawah. Soalnya parah gitu loh nalarnya Ya kan? itu. Ya, Kasih betul analogi nggak? segitu banyak lo nggak paham, bayangin coba. Yang ngancam Bang Rizal, tapi yang nendang saya. Nggak expect kan? Enggak gini Bang, saya Iya nggak? Bang Rizal yang ngasih tanda-tanda, saya yang nendang tuh. Saya khawatir ibu ini menganggap bahwa Nabi Isa ini sudah diberitahu oleh Allah bahwasanya nanti kamu turun ya tanggal sekian Ya, menit anjing sekian. kalian. Iya. Itu Bu. Kayak anjing. Enggak kayak gitu. Aduh, takut Royok Bu, ya. dikasih banget nih. Waduh. Enggak kayak gitu ya Ini Bu. tanda-tanda kerasukan setan tuh. Jadi tanda-tanda kerasukan. Bang Jib, kalau tanda-tanda kerasukan setan, Bang Jibril tahu nggak kalau Bang Jibril kerasukan setan? Orang tadi kira-kira tahu nggak kalau dia kerasukan setan? Enggak, dia nggak tahu Padahal- itu. Dia nggak tahu. Dia tahu tanda-tandanya, tapi dia nggak tahu dia kerasukan setan. Di malam. Aduh, parah. Nah, kita lanjut. Jadi gini, si kakak tadi sebenarnya pengen menuhankan Nabi Isa. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita ikhlas. Gini aja dong, Kak. Kita make and deal aja deh. Kita win-win solution aja. Ya udah deh, anggaplah Nabi Isa tahu banget kalau dia adalah hari kiamat, dia menghakimi. Udah, sepakat ya, Kak ya? Tuhan kakak Nabi kami, Tuhan kami adalah Tuhannya kakak. Jangan saling ganggu, kakak pulang ke rumah, kami di sini. Udah ya, Kak ya? Ya, are you understand my sister? Ya, your God is our prophet. Understood. My God is your God. Your God is God. Apa Bang? Your God is our prophet. Enggak, saya naik tadi Tuhan karena mau diangkat Al-Quran dalam bahasa Inggris. Al-Quran dalam bahasa Iya. Inggris itu lebih kalau menurut saya lebih akurat daripada lebih dipahami, lebih akurat ya. lebih akurat dibanding bahasa Indonesianya. Kaget Bang aku, dibilang mana ada kata begitu, dia yang menjadi menghakimi seluruh alam. Terus ditanya, lu mana? Aku goblok-goblok gini kan tahu sedikit-sedikit bahasa Inggris kan, walaupun nggak paham banget. Nah, Dia masih komen tuh, makasih Tuhan Yesus diakui sebagai tanda yang mengetahui hari kiamat. Iya, Burj Khalifa. Iya udah. Burj Khalifa, Iya, gedung iya. di gedung di itu juga, Tuhan juga tuh. itu tanda juga. Iya. Berarti dia jangan sama disamain. Yesus tuh. Selevel sama Yajuj dan Itu Majuj juga juga. tanda akhir Dajjal tuh, kiamat. tanda-tanda tuh. Dajjal. Iya, Dajjal Dajjal sama yang Yajud mau Majud tuh. menyamakan dia dengan Dajjal. Yajud Majud tuh sama kayak Tuhannya tuh. Tapi Iya, tadi tanda ibu kan kiamat. sempat nanya ya kenapa harus Nabi Isa yang turun. Ada di sebuah hadis. Nah, ini kenapa kita jawab Nabi nih. Isa yang turun karena ya buat memotong salib. Nggak, kita jawab itu perlu kita jawab tuh. Jadi pertanyaannya kenapa bukan Allah yang jadi tanda? Inilah kebiasaan orang pagan. Pengen Tuhan diatur sama mereka. Pokoknya Tuhan deh yang turun. Kita nggak terima kalau manusia biasa. Pokoknya Tuhan ya. Inilah kesombongan, keangkuhan manusia yang mau Tuhan itu seperti kehendak dia. Pokoknya kita nggak mau Nabi. Pokoknya Tuhan yang harus turun ya.
Ini yang sama juga disampaikan Bani Israel dalam surah Al-Baqarah nih. Wa iskultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ya Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sebelum kami melihatnya. Ibu tadi menunjukkan sifat Bani Israel banget ya, yaitu apa? Ular beludak. Kenapa ular beludak? Saya datang ke sini mau diskusi kasih, ya kan? Kan gitu tuh. Tapi ketika kita jelaskan, dia mendengarkan untuk membantah dengan ketidaktahuan dan logikanya sendiri. Sudah kita kasih ilustrasi, sudah kita kasih analogi, dia masih mau memaksakan. Sementara kita akhirnya make and deal nih, win-win solution. Ya udah, berarti Tuhanmu nabi kami. Tuhanmu nabi kami, Tuhan kami adalah Tuhan dari Tuhanmu. Selesaikan perkara. Silakan Tuhan ke Nabi Isa. Kita mah ikhlas. Ya nggak ada masalah. Ibunya masih kejang-kejang. Katanya Nabi Isa tahu tentang hari kiamat. Di mana, Bu? Ayatnya yang nggak ada kok. Jangankan Nabi Isa, Yesus aja nggak tahu hari kiamat nih dalilnya. Perkara hari kiamat. Ini kadang-kadang nggak ada dalil Yesus tahu hari kiamat, nyari di Al-Qur'an nih. Ya. Nih, hari kiamat anak nggak tahu nih. Yesus aja nggak tahu, kok Nabi Isa pula yang tahu. Kadang bingung ya, yang tahu justru lebih tahu Nabi Muhammad loh. Saya contohin tadi ada di Sahih Muslim nomor 9. Kalau Rasulullah begitu ditanya, apa itu hari kiamat dan apa tanda-tandanya? Rasulullah menjawab, apabila seorang budak melahirkan anak tuannya dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing namun bermegah-megah dalam membangun bangunan. Itu tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah. Bahkan boleh dikatakan Nabi Muhammad lebih tahu ya Bang tentang, karena Nabi Muhammad yang memberikan informasi itu semua. Ini loh tanda-tandanya gitu. Nabi Isa cuma diturunin doang jadi tanda, bukan berarti tahu. Nih, Anda tuh lebih, nih saran saya buat Madam, beralihlah menjadi penyembah Nabi Isa. Ngapain nyembah Yesus? Nabi Isa tahu tentang kiamat menurut Anda, tapi Yesus nggak tahu nih. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapak sendiri. Nah, mending pindah Bu. Mending sembah Nabi Isa daripada Yesus. Nabi Isa ibu tuduh tahu hari kiamat, walaupun kita udah lurusin nggak percaya, ngotot, ya udah nggak apa-apa. Sembah Nabi Isa aja ketimbang nyembah Yesus. Ngapain nggak tahu hari kiamat tuh? Saya udah analogi paling enteng tuh. Kalau kita bisa berdua bahasa atau 3 bahasa atau 4 bahasa, itu tanda-tanda kita pintar. Kita nggak tahu kita pintar. Sama kayak ada orang nih, saya yakin Bang Rizal bisa bahasa Jawa nggak? Sedikit. Nah, itu tanda-tanda IQ abang di atas average, bisa 2-3 bahasa. Tuh, itu tanda-tanda bukan. Aku bisa 3 bahasa juga kok, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Ternate, aku udah bisa sekarang. Aku bisa 4, aku bisa Indo, Malay, Inggris, Prancis, lagi belajar Arab. Aku lagi belajar bahasa Spanyol. Ya pada intinya konversi dan bahasa Inggris itu nggak menutup kapasitas menutupi kapasitas ibu ya gitu. Jadi walaupun netizen mungkin ada yang nggak tahu, tapi yang tahu akan mentertawakan juga kok Bu gitu. Karena saya pribadi kebetulan SMA jurusan bahasa, saya mempelajari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dan saya mendengarkan itu tertawa dari dalam hati saya. Cuman kan saya menghargai Bang Jibril sedang menerangkan ke ibu, tapi ya kok ibu gitu dalam hati saya gitu. Ya udahlah, daripada kasihan netizen kan. Dan ya gitu. kalau yang bisa bahasa Inggris, kita tahu aksen lo tuh aksen Indo aksennya masih aksen Indo. You speak a broken English, for F's sake. So, jadi kalau lo masih ngomongnya bahasa Inggris, masih Singlish gitu, masih. Boleh bertanya? Kalau mau perfect kayak saya ya, ya kan Bang? Ya, nih ada yang mau nanya lagi, silakan. Ya, Ambrosia. Oke, terima kasih. Nggak lama nunggu, kita tetap setia menunggu. Oke, maaf ya Bang, menunggu lama. Ya, terima kasih sudah memberikan ruang kepada saya. Mau bertanya, saya kan juga sering nonton Bang Edis TV nih. Mungkin hampir setiap hari lah live gitu. Abang Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, lanjut. Terus Bang? Ya banyak yang masuk Muslim, bukan semua Muslim pokoknya yang masuk ke
apa ke tempatnya gitu kan. Mm-mm. Selalu Pertanyaannya bang, ya selalu Poinnya langsung aja, Bang. membuat, iya maksudnya kan ada juga biar dipahami maksudnya. Selalu membuat Muhammad itu membuat pertanyaan kan, Muhammad itu Rob atau bukan? Oke. Nah, begitu. Terus yang abang mau tanyakan di sini apa? Yang saya tanyakan itu juga karena gini. Oke, mantap. Karena Udah gini, jangan karena gini kan bang, pertanyaannya yang- udah clear. ada yang Kita biar menjawab jelasin. Rob, ada yang menjawab juga tidak gitu. Oke. Gini bang, kita yang jelasin, jangan bawa masalah orang lain. Kan abang nanya, Ya, biar oke. kita jawab, boleh ya? Jadi saya bertanya karena dua jawaban kan. Oke. Pertama kita harus tahu apa arti Rob. Rob itu artinya pemilik dan pemelihara. Bang Jibril Rob ya? Iya. Kalau menggunakan definisi itu. Rob apa dia? Dia Rob istrinya, dia pemelihara istrinya. Contoh kayak gini deh. Bapak. Apakah Presiden Jokowi, Pak Prabowo itu bapak? Iya. Bapak saya bapak juga. Tapi sama nggak Pak Presiden Prabowo dengan bapak saya? Dua-duanya bapak loh. Nggak sama. Yang satu bapak presiden, yang satu bapak kandung saya. Sama kayak gitu. Rob itu sama seperti kata kurios. Artinya apa? Pemilik dan pemelihara kalau dalam bahasa Arab. Saya kalau kurios itu sama kayak ya pemilik juga lah. Kayak pemilik keledai yang diambil Yesus itu dipanggil kurios by the way. Nah Nabi Muhammad itu Rob apa? Tidak ada satupun umat Islam gobloknya dia pernah mengatakan kecuali sesat karena harus ada dalil. Nabi Muhammad itu adalah Rabbul Alamin. Apa arti Rabbul Alamin? Pemilik dan pemelihara alam semesta. Karena satu-satunya Rabbul Alamin hanya Allah. Pemilik. Nah jadi Nabi Muhammad, iya kan arti dalam bahasa Arabnya kan pemilik dan pemelihara. Berarti Muhammad pemilik. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Oke, Ya elah, baru juga gini. dijelasin, Coba Kenapa saya sih turunin. orang-orang Kristen? Nggak, mungkin ketinggian loh nih, diksi bahasanya. Ya dibully lah, masa enggak pula? Jadi bang, Rob itu tuan. Abang paham nggak Tuan sampai sini? atau Tuhan? Tuan. Habis itu kita kan kalau kan contoh ya, ini ada kata-kata yang bisa bermakna ganda. Contoh bisa. Bisa itu kalau abang digigit, berbisa itu artinya racun. Tapi kalau abang suruh saya tendang abang sekarang, saya bisa nendang abang sekarang. Berarti kemampuan artinya. Paham ya? Satu kata yang bermakna ganda. Abang paham nggak? Tergantung konteks kalimatnya. Betul nggak? Sekarang kan Nggak, abang paham sampai sini dulu nggak? Abang paham sampai sini dulu nggak? Pahami dulu, Bang. Satu kata ini bermakna ganda. Abang paham sampai sini dulu nggak? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? ya. Oke. Nah kalau Rob ini tergantung konteks. Sebentar bang. Bentar, Bang Ben, Sebentar bang Ben. Ini belum sampai. Bentar Bang Ben. Rob ini bermakna ganda tergantung konteks kalimatnya. Kalau Rob pemilik semesta alam, nggak mungkin Nabi Muhammad. Rob di sini artinya Tuhan, pemilik, tuan pemilik dunia. Robul Alamin tadi. Tapi kalau tuan, yaitu ke manusia. Kami nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad, abangku. Ini udah sesimpel-simpelnya loh saya bikin, bang. Udah ngerti nggak Bang? Arah itu. Udah bisa saya jawab, saya ini. Ya silakan Bang, kalau mau membantah Bang Jibril sama saya pakai data linguistik ya Bang. Saya bukan. Makanya nih, kamu Nggak, salah. Saya kan nggak mau menyangkal gitu. Iya. Ya, jadi hanya bertanya. Tidak ada saya. Kita udah jawab. Ya. Dan memang jawaban itu belum mungkin belum bisa saya pahami gitu. Ya bukan salah kita sih. Iya. Nah, iya benar. Ya bukan salah kita. Bukan gitu. Izin Bang, ini saya Nggak, maksudnya permudah. Jangan Itu Apa Bang yang Ben. dikatakan Bang Jibril saya permudah, Bang. Bicara nggak di apa? Saya tadi bicara
dipotong. Yaudah, ngomong dulu deh. Kan saya motong kena marah gitu kan. Nah, maksud saya gini, saya bertanya dan saya memang mendengar jawaban itu belum paham gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Udah, izin ya dikit ya. Jadi Rob itu kalau berdiri sendiri bang, itu kok dipotong lagi? Adalah bisa bang saya jelasin. Ditambahin, katanya bang kan nggak paham, dibantu membuat paham. Gimana sih bang? Katanya nggak paham. Yuk. Jadi Rob itu artinya penguasa, pemilik, itu Rob bang. Bisa juga bisa juga Rob itu banyak artinya. Jadi penguasa bisa pemilik, pelindung itu bisa Rob juga. Ketika Rob di belakangnya ada kata alamin, Robul alamin, artinya pemilik atau penguasa alam semesta, itu merujuknya ke Tuhan pasti bang, satu-satunya. Tapi kalau Rob misalnya Robul baiti, tuan rumah, itu pasti bukan Tuhan. Robul dar, penguasa daerah, berarti bukan Tuhan bang. Bisa merujuk ke bupati, bisa merujuk ke wali kota, bisa merujuk ke gubernur, bisa juga merujuk ke presiden. Bahkan orang tua kami sendiri kita panggil Rob Bayani Sohiro, pelindung bagi kita. Jadi abang harus paham tata bahasa Arab. Jadi Rob itu kalau berdiri sendiri itu artinya pemilik, pelindung, penguasa. Tergantung domir di belakangnya apa bang. Kalau merujuk ke pemilik alam semesta ya berarti Tuhan. Kalau merujuk ke rumah, pemilik rumah berarti tuan rumah. Bisa dipahami bang ya? Udah saya bikin simpel nih yang dikatakan bang Kita Jibril. akan diam semua. Abang ngomong, abang nggak paham bukan masalah kita. Ada masalah di diri anda, bukan urusan kita. Kita bukan pemuas hawa nafsu dan bukan orang yang berhak untuk memahamkan karena kepahaman datang dari Allah. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya nggak nyangkal kok. Itu penjelasannya udah. Dari tadi saya nggak pernah menyangkal. Hanya bertanya. Lalu yang kedua, tadi apa namanya tema juga Bang Edis mengeluarkan statement At-Taubah 29. At-Taubah 29. Oke. Ya, cepat. At-Taubah 29 kenapa? Ya mungkin Ripa lah yang tahu. Bang, cepet lah bang. Kalau kayak gini-gini bang kayak seolah-olah Pak, saya tuh mau didengerin tapi abang ngomongnya pakai langsung aja apa yang mau ditanya. Jadi, gitu loh. Kita lagi diskusi loh bang. Uni, sebentar ya. Iya, Bang. Saya mau bikin kopi. Nggak suka. Jangan bang. Saya mesti Bang, mute jangan. sebentar ya. Saya mau bikin Jangan kopi. gitu bang Jip. Uni, Nggak sampai saya lima- izin turun ya. Jangan dipotong dong. Terima Nyimak kasih di bawah. Bu. Ya, Oke, terima kasih. ini, Oh iya bu. ini pertanyaannya tadi ya. Saya Saya Oh mau bikin Jibril, kopi. kasihan mama ngomong Jangan di bawah dipotong loh. dong. Saya mau ngomong ini. Oke, Oh, Ripa. Jibril tuh. Bisa dengar? Bapak Jibril mau tuh bikin menggetarkan rahim. Saya mau bikin kopi Ripa. sebentar ya. 5 menit. Menggetarkan Aduh, rahim dipotong bang di lagi, bawah ini belum kasihan. sampai poinnya. Ripa. Sebentar. Saya mau bikin kopi ya. Abang-abangku di sini. Sebentar ya. Saya mute. Assalamualaikum. Oke, Ripa. Waalaikumsalam. Iya sabar dulu gantian dong. Bang Jibril lagi minta izin mau Ripa. bikin kopi ya. Ampun ini yang Assalamualaikum juga bisa nggak sih? Bentar Halo, lah dipanggil Ripa. Sabar bang, rambut saya lagi dikeramasin bang. Bentar. Ya Allah, ini lagi yang baru masuk. Assalamualaikum salam. Tahu nggak sih? Mengucapkan salam itu nggak wajib, tapi menjawab salam wajib. Kami harus mengucapkannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya nanti dulu. Kita lagi ngomong ya. Waalaikumsalam. Mesti masa nggak ngerti sih? Ya udah. Sekarang Amro, kamu ngomong apa? Tadi bertanya At-Taubah 29 itu apa mengikut Nabi Muhammad, ya kan? Kenapa? Kalau perangilah kalau dia bayar gitu, kalau dia bayar ya dia. Kamu jangan tahu nggak perang gitu. surat At-Taubah ini surat tentang apa? Nggak tahu, saya bertanya. Ya, ini saya jelasin. Surat At-Taubah ini konteksnya tentang berperang, ya.
Jadi di sini dalam ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak beragama dengan agama yang benar. Artinya bahkan ketika kami sedang berperang pun ada kriteria orang yang boleh diperangi. Apa itu? Yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Pada masa Rasulullah diperangi, orang yang tidak beriman kepada Allah itu rata-rata adalah orang-orang yang jahat kepada Rasulullah. Ya, karena mereka sudah sedang berperang dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Pertanyaannya apa di sini, Amro? Udah. Jangan berharap kami bakalan cium kudus ya kalau lagi perang ya. Enak aja pas lagi penjajahan datang kita cium kudus tanpa dipikir dikasih kanan. Ya nggak muksin alatas gue juga maju ke medan perang. Iya kan? Masa lagi perang kita cium kudus. Pertanyaannya apa? Gua paham pertanyaan dia. Kenapa kok Islam kok kasar banget sama selingkuhnya? Nah itu dia. Iya namanya kalau di ya iyalah orang lagi perang masa kita peluk-pelukan. Bukan ajaran ya kasih kali dong kita, Islam. Ya kali kebaca. Rambut gue kebaca. Orang gue jadi cerita nggak nyaman tentang tau gak perang sih? kok masa cium-cium cipika-cipiki bang. Namanya cerita tentang perang ya. Iya. Bunuh-bunuhan. Bang Ben, misi saya lagi perang, mau ngambil baju gitu. Gini ya. Ya udah. Nanti aku gitu juga. Kasih cium Rizal, kudus dulu aku Bang juga. Ben. Nih, sebentar ya. Kita lagi perang nih. Kita mesti ngatur nih gimana kita Oke, udah bisa. menang, Saya paham. menang secara sepelan-pelannya. Gitu, Oh, Bang Jibril ini. Pertanyaan terakhir, ketiga. Nggak gitu caranya Bang Jibril. Bentar dulu Bang Amro, aku lagi ngomong Bang Jibril. Jadi gini nih. Kita lagi Enggak, perang. maksud saya- Bang Jibril. Ya saya Tunggu dulu. dulu Bang Amro. Bentar enggak. Apa sih Bang Amro nggak asik banget. Bang Jibril, Bang Ben dan Marijal sama Pak Oreo, kita kan lagi perang tuh. Ayo kita datangin mereka. Mana tuh mereka ngajak kita main kartu atau mabuk anggur gitu ya. Kan kita lagi perang nih. Tapi mesti Ayo kita kita kesana. pikirkan juga kan gimana strategi perangnya. gitu. Tenang. Iya. Tenang Bang Jibril. Nggak Nanti dikasih sampai-sampai. cium kudus loh. Nggak sampai-sampai Oke. poin saya nih kalau saya ngomong kayak gini nih. Aduh, Gak lucu lagi perang ini Nggak, ambil gitu. anak Bang saya Jibril. gitu lagi Nah, perang satu gitu. lagi ya. Bang Jibril, Saya kita lagi perang ya. Mengikut dari Bang Jibril datang. bawah aja. Apa sih? Apa sih Bang Amro? Maksud saya gini, saya bertanya satu lagi. Ya. Setelah itu saya Yang tadi nggak jadi bertanya. Nah, udah agak cepet Udah nih ngomongnya. Cepet nih ngomongnya. jawab. Ya, tadi kan saya sudah kasih Aduh, statement bahwa saya kamu sudah udah paham pakai minyak kebiri jadi tumbuh begini. Bukan, tadi saya sudah kasih statement bahwa saya sudah paham. Oh dia udah makan barusan udah buka udah makan takjil makanya udah agak semangat. Lanjut. Oke. Maksud saya, Oke. saya bertanya satu lagi kan, dua pertanyaan itu saya sudah dengar jawabannya. Bisa dong dia. Ketiga, ini pertanyaan saya terakhir. Edis. Oh bukan Edis. Ini juga pertanyaan terakhirnya. Al-Quran dan hadis ya, itu sama-sama apa petunjuk bagi umat Muslim. Di hadis itu tadi kelakuan dan apa tadi perbuatan ya, apa pernyataan ya, Iya, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. perkataan dan kelakuan. Nah ini kelakuan Yesus Kristus. Muhammad ini yang Wow, menikahi anak 6 tahun itu bagaimana sih maksudnya? Apa masalah Bang? Dalilnya di mana Nih. Bang? Kasih dulu lah Bang dalilnya. Sabar Bang Bang Ben, biarkan saya dari tadi saya sudah menahan diri Bang Ben ya. Menikah dengan Sayyidah Aisyah itu bukan perbuatan tercela yang dilakukan Nabi Muhammad karena tidak ada satupun orang yang keberatan. Jangan Anda melihat rumah tangga orang bahagia lalu Anda katakan Anda yang keberatan ya. Dan yang disebut dengan penyimpangan dalam ilmu bahasa adalah apa yang dianggap menyimpang pada masanya. Tunjukkan kepada saya bahwa menikah dengan Sayyidah Aisyah itu adalah penyimpangan sosial menurut orang-orang yang membenci Rasulullah. Kalau tidak, berarti masalahnya ada pada diri Anda. Yang pertama, itu yang Berarti pertama. kalau sekarang Jawaban kedua, menyimpang belum ya? selesai. Enggak, kalau sekarang menyimpang. Selesai. Ya kalau Anda yang lakuin ya menyimpang lah. Ini kan Nabi Muhammad gak kayak Anda. Otaknya Anda, sorry nih ya, Nabi Muhammad bayi aja. Seandainya saya nih punya bayi, saya kasih ke beliau, otaknya gak kotor. Anda nenek-nenek tua aja belum tentu gak diapa-apain. Digrebek-grebek bisa jadi. Sorry, ini beda. Loh, selesai dulu. Parameternya Kita kan berbeda. parameternya. Kita kan Parameternya selesai dulu. berbeda. Duh, belum selesai nih. Siapa sih yang mengatakan menikah dengan anak kecil itu perbuatan yang tercela?
Bukankah nenek moyang Tuhan Anda Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun? Datanya mana? Pakai data Yahudi kita. Iya, tapi Ya. itu kan bukan junjungan kami. Terserah lah dia mau nikah 100 Nenek tahun. moyang Junjungan Tuhan kamu Anda. nggak lahir kalau dia nggak Iya, hamilin junjungan Iya, anak tetap umur ya. 3 tahun. Apa, Ya diam dulu. Kita belum Iya, selesai nih. tapi kan Kelihatan orang- kok. Kita kok bisa meneliti ulang dulu. Jangan Kita panik, tenang jangan aja kok. panik, Dalam jangan lah. panik ya, Jangan panik Dek, ya. Dek, sabar ya Dek ya. Kan junjunganmu tuh orang Yahudi. Orang Yahudi tuh boleh menikahi anak umur 3 tahun ya. Kita nggak tahu nih Tuhanmu pernah ngapain kan. Kita nggak tahu karena dia pernah hilang tuh sejarahnya. Nah kita lihat di mana rahasia nih. Ah ini nih. Ya. Kita lihat di sini nih. Aku pakai bahasa Inggris dong. Kayaknya aku bisa deh ya. At that period, Rebecca was born and he waited until she was fit for marriage. Bukan maksud saya. 3 tahun. Itu Bentar masalah dulu, kenapa sih ini junjungan orang? Kalau kita bicara junjungan, justru seorang junjungan itu akan terbukti bahwa dia junjungan ketika jangankan anak 6 tahun, ada bayi di hadapan dia saja, kalau dia boleh menggauli tapi dia tidak gauli, baru itu manusia hebat. Yang nggak masuk akal, yang nggak ada otak, ini Tuhan ngambil bini orang untuk diberikan kepada nabinya. Lu punya Tuhan, ngambilin bini orang, dikasih ke nabinya. Mau bilang apa? Pertanyaannya ini Tuhan dalam 2 Samuel pasal 12. Kabur. Nyungsep ke bawah. Itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Belum gua ludahin rohani, lu udah turun duluan. Kita tuh bisa membaca ulat budak loh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.